Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma ghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma rzuqna fa innaka khairur razikin wahdina wa najjina minal qaumil zalimin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia dan nikmat kepada kita. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya hingga kepada kita sekalian selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang berbahagia, ketika manusia dibangkitkan di dalam kubur, ba'as, bangkit, lalu dikumpulkan di alam mahsyar untuk persiapan dihisab dan dimizan. Pada hari itulah manusia dikumpulkan membutuhkan sebuah pertolongan, karena pada waktu itulah tergantung amal perbuatan. Tidak ada yang bisa menolong kepada manusia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang berbahagia, pada waktu itu betul-betul tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Nah, di dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, yang akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan pada hari tidak ada naungan, tidak ada perlindungan, tidak ada pertolongan kecuali naungan, perlindungan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya satu adalah imamun adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, mana kepentingan masyarakat, mana kepentingan pribadi dan golongannya. Pemimpin yang mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Pemimpin yang bisa membuat masyarakat bahagia. Pemimpin yang bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Pemimpin itulah yang akan mendapatkan naungan, perlindungan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu mari kita doakan para pemimpin-pemimpin kita supaya bisa berbuat adil, karena pemimpin yang adil adalah pemimpin yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang berbahagia, yang kedua adalah wasabun nasa'a fi ibadatillah, seseorang yang masih muda belia, pemuda-pemudi yang giat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwanya masih muda, fisiknya masih muda, tetapi dalam beribadah sudah luar biasa. Pemuda-pemudi inilah yang akan mendapatkan naungan, yang akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masjidi, seseorang yang hatinya selalu terpaut akan masjid,
hatinya teringat terus akan kegiatan-kegiatan kebajikan, kegiatan-kegiatan keagamaan yang senantiasa dilakukan di masjid. Ida kharaja, ketika ia pulang minhu dari masjid, hatta ya'uza alaih, sehingga ia akan melakukan kegiatan beribadah kembali di dalam masjid. Setelah melakukan sholat berjamaah, maka ia pulang dan ia akan melakukan sholat berjamaah kemudian pada hari dan waktu yang akan datang. Hatinya selalu terpaut bukan hanya sholat tetapi taklim, belajar, dan berbuat kebajikan di dalam masjid. Nah, orang tersebutlah yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah warajulani tahabba fillahi, dua orang yang saling menyayangi, saling mengasihi karena Allah. Mengasihi, menyayangi karena Allah. Istama'a alaihi, bertemu karena Allah, waftaraqa alaihi, dan berpisah pun karena Allah. Kedua orang inilah akan mendapatkan naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari tidak ada naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang berbahagia, yang kelima adalah warajulun dzakarallaha ta'ala fi khulwatin, seseorang yang berzikir kepada Allah fi khulwatin, di keheningan, jauh dari kebisingan, jauh dari keramaian. Papazat ainahu, maka meneteskanlah kedua air matanya. Yang keenam dari golongan yang akan mendapatkan naungan, yang akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah adalah warajulun da'athu imra'atun datu mansabin wa jamalin ila nafsiha, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai pangkat dan jabatan yang tinggi, yang mempunyai karir yang baik, yang mempunyai kekayaan yang berlimpah, wajamalin, dan cantik jelita ila nafsiha, untuk berbuat sesuatu pada dirinya, untuk berbuat sesuatu yang melanggar aturan dari agama dan negara. Laki-laki tersebut mengatakan, faqala inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut untuk berbuat demikian oleh Allah yang mengurus alam ini. Aku takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia tidak sanggup dan tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Laki-laki itulah yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari tidak ada naungan, tidak ada perlindungan, tidak ada pertolongan kecuali naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fahfaha, seseorang yang bersedekah dengan apa saja yang ia miliki, fahfaha, maka menyembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama simaluhu, sehingga ketika ia bersedekah tangan kirinya tidak mengetahui ma tunfiqu yaminuhu, apa yang disedekahkan tangan kanannya. Jangankan orang lain, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Nah, orang itulah yang akan mendapatkan perlindungan dan naungan Allah pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Sahabat yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan uraian singkat ini bermanfaat. Ditutup, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.